بالقرآن سأمضي أجنو خبث الأرض ونفلي وفردي ومن الآيات سنا فيضي. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal muttaqin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shawahidul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidil muttaqin wa imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qa'ilin amma ba'du. Sabuni para alim, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh dalam para kasuan sedaya yang tansah kawula mulyakaken dinaku berkah asmanipun para kiai, panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Sohir, Mas Kiai Anwar Pusada, panjenenganipun Mas Kiai Sumarno, saha Kiai sanesipun yang berbahagia kawula wiji-wiji asma kali setunggal loro dene setunggalipun dapat sakawula dengan barokah manfaat ilmunipun dumateng Ketua Takmir Masjid Al-Mubarak saha sedaya pengurus takmiripun dapat sakawula mulyakaken para rawuh sedaya jamaah Masjid Al-Mubarak kakung dalam istri kasih luhutan sadar di Ramadan. Bismillah, semoga kita tansah puji syukur wa berkasih dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mawidati rahmat, paring mawidati nikmat, sehingga wonten dalem menika kula panjenengan sedaya wau makopal pinanggih kanthi jaga boten pinanggih halangan satunggal menapa menika saestu kanikmatan kanugrahan kawilujengan saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo nikmat menika sareng-sareng kita syukuri kanthi ngucap kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat wa salam mugia satu diatur aturaken wonten maksud dunia ketiga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kula panjenengan sedaya pun atur syafaatipun syafaatul ulama beja wonten yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para ulama yang kawula mulyakaken saderengipun kawula matur ingkang kathah aturi panuwun ing kawula salat wonten ing mriki boten namung derek tibalanipun saking takmir masjid supados derekaken sareng-sareng maos kalih panjenengan sedaya. Pramila kanthi boten ngurangi raos takdim kula dhateng panjenengan sedaya para swarga wonten ing mriki kasepindah kula namung nyati kasepindah kula miyang silaturahim kalih panjenengan. Monggo kula ngajak panjenengan sedaya sareng-sareng kita nyati silaturahim dari pendidikanipun Kanjeng Nabi man ahabba ayyun sa'alaku bil rizki wa yusa'alaku fi asyarihi fal yasir rahimah. Siapa orang yang ingin dimudahkan rezekinya, siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Mugi-mugi kawula panjenengan sedaya wonten dalem menika kanthi niat silaturahim kula panjenengan dipun berdoaken dados tiang-tiang ingkang dipun gampang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kula panjenengan sedaya kawula tiang-tiang ingkang dipun panjangkan yuswane dari Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Jadi yang silaturahim yang kami kula niat terus memberikan dipun dawuhaken saking takmir kula badhe niat tolak ulang ilmi ngaos sareng-sareng kali panjenengan. Nyuwun ngabdi pangapunten kepada para kiai pramila bapilih mangke anggenipun kawula ngaos kawula matur wonten atur ingkang boten leres saestu nyuwun dipun leresaken wonten atur ingkang boten mengenai wonten para rawuh sedaya kawula nyuwun ngabdi pangapunten ingkang sakata-katanipun. Monggo sareng-sareng kita niati ngaji sebab niat ngaji ngendikanipun Kanjeng Nabi man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya mencari ilmunya Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak itu panjenengan saking dalam di masjid menika jenengan niat
ini tidak berkajian terus wasilah yang akan dengan berbakat dari surga itu Allah. Amin Allahumma amin. Orang ingkang kawula muliaken kaum muslimin rahimahullah. Dan menikah bertepatan tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan menikah wonten bulan peristiwa ingkang sepeda menikah sing panjenengan sakniki karena ini menikah peringatan nuzulul Quran. Peristiwa agung yang kedua menikah bertepatan dinten menikah tanggal 17 Ramadan adalah hari kemenangan umat Islam pada saat perang Badar. Terus 17 Ramadan itu merupakan dua momentum kita. Yang pertama nuzulul Quran, yang kedua menikah kemenangan di perang Badar. Kalau dari mulai sebelum kami beriklan mungkin hubungan itu kami bosok. Perang Badar itu perang antara kaum muslimin kali kafir Quraisy Mekah. Kaum muslimin waktu itu satu wonten di Madinah terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Wong Islam itu jumlah pasukannya namun 312. Kaum kafir Quraisy jumlah pasukannya itu 1000. Jadi 312 lawan 1000 kira-kira menang itu. Ujungnya menang 1000. Wong 312 lawan 1000 siji banding 3. Wong Islamnya siji, wong kafir Quraisy 3. Tapi Gusti Allah meresahkan kaum Islam sing menang perang Badar waktu itu dimenangkan kaum Islam padahal siji lawan 3. Yakin nek menurut logika itu menang 3 nih Pak. Cara bal-balan ini udah di kartu merah siji kan setor sing menang 3. Iki kartu merah itu jadi. Tapi wong Gusti Allah kersa menang menang Islam sing jumlahe siji, wong kafir Quraisy 300 lawan 1000 malah menang sing 300. Iki kersane Gusti Allah. Gusti Allah kersa napa-napa saged iki nama manggu ila Allah syai'an ayyaku lalahul fayakun. Gusti Allah ngomong kul fayakun dadi. Anane bocah cilik kok bocah cilik. Iku anane bocah cilik yakin kudu anak bapake anak ibune. Kan ujug-ujug ana bocah cilik ora bapake ibune bisa boten boten saged. Tapi nek Gusti Allah kersa saged boten saged. Sinten contone Nabi Adam. Nabi Adam boten kagungan bapak, boten kagungan ibu, tapi Gusti Allah kersa saged saged. Wong tene bocah cilik niku kudu wonten bapake, wonten ibune. Nek bapake kok ya ora bisa, nek ibune kok ya ora mungkin kudunya loro-loro. Tapi nek Gusti Allah kersa saged boten saged. Contone sinten? Nabi Isa. Nabi Isa itu bukan kandungan bapak, namun kandungan ibu. Gusti Allah kersa ditiupkan di dalam perutnya ibunya, yaitu Siti Maryam. Karena Siti Maryam wanita suci, ditiupkan roh dalam perutnya Siti Maryam. Siti Maryam mengandung, lahirlah anak namanya Nabi Isa. Gusti Allah kersa ingin punya keturunan dari Siti Maryam. Mulai menjawab ke sini pada diri itu Siti Maryam orang ibu, pada bapaknya pada kira. Tapi Gusti Allah kersa dadi nopo boten dadi. Contohnya itu Nabi Isa alaihissalam. Berarti dalam perang Badar umat Islam yang jumlahnya 300 bisa memukul mundur musuhnya yang jumlahnya 1000. Dan barang mundur perang, mundur saking perang, tengah dalam kajian Nabi, matur kajian Nabi itu kali pasukannya. Hei pasukanku, rojak kami jihadil aswar ila jihadil akbar. Hei pasukan perang Badar, kita ini baru kembali dari perang yang kecil, kita akan ketemu lagi perang yang lebih besar hari ini. Jadi lebih kembali ke perang sing cilik, kok anak perang sing lebih gede mati. Sahabatnya kan pada takon bingung. Kan malih kajian Nabi, ini perang semuanya banget, kok terbang cici lawan telu kok jalanan ciliknya perang cilik. Kok siapa perang gede mati sih perang ngomong kajian Nabi, sahabatnya pada takon. Jika perang gede mati dibandingkan ini, sahabat tanya perang ngomong kajian Nabi. Setelah perang Badar ini, kajian Nabi membina jihad yang perang yang lebih besar dari ini adalah jihadun nafsi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ini perang sing lebih azab. Perang kalau musuh atau musuhnya lawannya si cilo, musuhnya atau
Tapi nek orang hawa nafsu, itu ora teko musuhe jenengan arep merangi beliau musuhe ora. Itu lebih berat lagi. Dan antara salah satu kita memerangi hawa nafsu dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Dan terus puasa yang dengan lampaui ini termasuk salah satu jihad akbar, jihad besar. Tidak hanya sekedar jihad kecil, tapi jihad besar yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jangan boleh puasa di 16 dina. Kira-kira puasanya jangan ditampi buat itu. Insya Allah ditampi. Rumah ya insya Allah ditampi. Nah tentu puasa itu ketika Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu wonten 3 tingkatan. Maka jangan jalan tingkatannya si nomor 3, tingkatan si dasar, tingkatan tengah-tengah, wonten tingkatan si paling dhuwur. Ini kira-kira makanya puasanya jangan si di lantai ini itu manggon tingkatan si nomor 3. Tingkatan si dasar, tingkatan si paling isor. Itu tingkatan si paling isor itu disebut syiarul. Puasanya wong umumnya wong kebanyakan orang puasanya sih tingkat sing dasar. Jadi kalau jangan buat sing tinggi lah. Tingkatan sing dasar puasanya wong umum itu sinten, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan haus, menahan lapar. Itu loh. Seperti puasa orang mangan, orang ubin, waktu semua seperti orang mangan, orang ubin itu tingkatan puasa sing paling dasar. Akhir sih sadar kasus ini kami soi menilai salah satu ini banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan hakikat dari puasa itu ilalju bahwa hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ini puasa sih paling dasar, sih cuma menahan haus, menahan lapar. Ini makin munggah maniku puasa sih nomor kali di sini gue jangan. Kalau sih nomor telu yakin aku. Si nomor kali lah, puasa nomor kali nopo puasa kelas, puasa sing khusus, puasa sing istimewa. Sinten puasa sing istimewa ini wong sing soleh, orang-orang yang soleh bisa puasa yang di tingkatan kedua. Sinten yang puasa di tingkatan kedua itu puasa bukan sekedar nahan haus, bukan sekedar nahan lapar, tapi puasanya ini mencegah seluruh mancanegara dari perbuatan dosa. Jaga matane, jaga lisane, jaga pendengarannya, semua mancanegara ditahan. Jadi bukan menahan haus, bukan menahan lapar, tapi nahan seluruh anggota mancanegara kita dari perbuatan dosa. Akhirnya Allah betul. Mengenai ibu-ibu sudah kumpul, boleh rasanya tambah ini malah repot. Wes, angel ini tingkatan sing nomor angel ibu sudah ngomong selalu tetap rasanya wis orang atur kalau sing jenenge hibah rasanya kopi boten Bu. Tapi nek rasanya kalau rasanya dijawab, nek rasanya jamaah, rasanya jamaah. Oleh rasanya dimulai di situ sebelum kita rasanya, mari kita buka rasanya dengan bacaan basmalah. Maka berapa ibu-ibu boleh rasa. Anda ini puasa sing nomor bisa menjaga dari lisannya, bisa menjaga pandangannya, bisa menjaga pendengarannya dari perbuatan dosa. Ini dikata sing nomor. Bukan berubah dengan sing nomor ini lah. Sing nomor siapapun, puasa menahan haus, nahan lapar, dosa cilik bisa. Tapi paling bukan sekedar nahan haus, nahan lapar, tapi nahan seluruh anggota pandangan kita dari perkara-perkara yang tidak baik. Ini puasa sing nomor. Mudah malih Bu, puasa sing nomor telu. Ini insya Allah abot banget Bu. Ini puasanya para nabi, para wali, para siddiq. Puasa sing nomor itu. Nopo bukan hanya sekedar menahan haus, menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan pandangan ini, tapi puasa sing nomor itu ini pikiran dan hatinya hanya khusus untuk Allah. Tidak pernah terpikirkan apapun, ibadahnya itu hanya untuk Allah. Ini dikata sing nomor telu akhir puasa ini. Bukan nantinya pikirannya dianya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini puasa tingkatan nomor itu. Ini ngomong sing sok, ngomong sing waliullah, wali-wali yang Gusti Allah, kalian para nabi sing saged iki. Bukan aku puasa ibadah apa ini kamu Gusti Allah. Pernah suatu saat
ada seorang sufi wanita namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Wong wadon jenenge Robi'ah Al-Adawiyah. Dia itu keluar dari rumahnya, dia membawa api di tangan kanannya, membawa air di tangan kirinya. Ana wong takon Robi'ah, api di tangan kananku nggo apa? Air yang ada di tangan kiriku itu nggo apa? Robi'ah Al-Adawiyah jawab, ini api yang ada di tangan kananku. Kalau Allah memberikan kekuatan pada api ini akan aku gunakan untuk membakar surga, bakar surga. Supaya apa? Supaya aku beribadah kepada Allah, bukan karena aku ingin masuk surga, bukan karena ibadah, tapi ibadahku semata-mata karena aku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan air yang ada di tangan kiriku ini, kalau Allah memberikan kekuatan pada tangan kiriku ini air akan aku silakan ke dalam api neraka, padamkan api neraka. Supaya apa? Supaya aku meninggalkan larangan Allah, bukan karena aku takut masuk neraka, tapi semata-mata aku takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku beribadah bukan karena surga, bukan karena takut masuk neraka. Ini tingkatan sing perlu amel berlaku. Ya amel kados iki amel saking dibate iki orang ini namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Iku sholatnya kusuk banget. Nek sholat itu saking kusuknya. Pernah suatu saat si Robi'ah Al-Adawiyah itu gelar sajadah, atau sholat gelar sajadah. Bukan terkos sajadah itu orang duri menancap, orang kering nancap sajadah. Dia itu pas lagi sholat sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, pas Allahu akbar, pas sujud ini duri persis kena matanya, tusuk duri. Tapi saking kusuknya boleh sholat, ini ketusuk duri, bukan kosong-kosong. Tetap dia berikut sholat saking kusuknya dia menyembah kepada Allah, maka tertusuk duri sampai berkerasa. Rasa itu barat aku, assalamualaikum, ada beri, dia disambut, di kurang sholat. Jadi ini kan jauh sholat, bukan kosong. Kira-kira jangan saya dulu. Kalau dulu gitu, waktu angel bu. Jadi puasa ikan tingkatan nomor 3 ini tingkatan puasa yang dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan, tingkatan sing paling dasar sing hanya jaga dari makan minum, tingkatan yang kedua menjaga dari seluruh pandangannya, atau tingkatan yang ketiga kira-kira jenengan tingkatan sing nomor 3 bu. Nomor 1 sing nomor 1, ayo berusaha. Tingkatan ini kami perlu jangan berusaha. Ini tanggal 1 tanggal 13. Itu sing nomor 1, yuk pakai 13 tanggal 20 kita berusaha untuk munggah nang tingkatan sing nomor 2. Yang sing iki sing berasani, mandi boleh rasani. Jadi berusaha untuk menjadi tingkatan yang nomor 2. Nek arep produksi nomor 3 abot paling boten nang sing nomor 2. Puasa yang bukan hanya mencegah dari perbuatan si bodoh saya, jadi mulut dijaga, pandangan dijaga, pendengaran dijaga, itu puasa 3 nomor kali. Bahwa jangan ketika ini insya Allah tampilan, tetapi insya Allah tampil. Tapi jangan sore ini tertidur, kenapa orang tanpa ibadah jangan pakai selaku itu ketinggalan. Sebab orang setunggal tidak tetap. Al-hasanatu adalah hasanati bahwa hasanatun. Perbuatan baik yang dilakukan setelah perbuatan baik itu, itulah yang baik. Gampangannya ada bu. Jenengan yang melakukan ibadah api, melakukan ibadah api kok jenengan lebih api, tandanya ibadah api yang jenengan tahu itu ditampil. Jenengan yang melakukan kesayangan, melakukan ibadah kok melakukan ibadah jenengan tambah api, berarti itu tampil. Terus nek jenengan kepengen ngerti puasa nih jenengan tetapi ngomong betul mati berpuasa di masjid tambah ramai orang. Oleh berpuasa badan kok masjid tambah sepi wis hati-hati. Ya, nek jenengan berpuasa kok tambah rajin beribadah ini tandanya puasa nih jenengan kok tapi ibadah apa mau apa? Ibadah sholat kita mesti itu sholat jenengan lo yakin dia berarti sholat yang pasti. Ya, tapi bersolat, kata solat apa sih? Solat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji, daripada perbuatan munkar. Jadi nek solat ya ora munkar malih. Kok ana wong solat Jumatan, Rabu Jumatan, apa jenengan sadar apik siji sadare berarti Jumatan
makanya orang sing salah. Apa mau ibadah kaji harus itu dijenenge kaji mabrur, kaji sing ditampil ya mangke berkaji itu diminali tambah tapi kalau ora beda dulu kaji sok beko masjid barang untuk kaji malam atau orang masjid beda dulu masjid boleh pun nyakno diweni kabeh tanggane ibarat untuk kaji malam peneliti pun ini uji orang karuan berarti orang tandane ibadah ini bukan termasuk ibadah puasa ini makanya jenengan itu tetapi kalau badan tinggal malam jadi kalau katanya puasa itu akan berapa kali jenengan makanya sing studi sing pertama puasanya udah kaki udah bulan itu pakai udah puasa udah itu binatang sing kediri itu udah lalu itu ekor udah itu binatang sing kediri udah itu setengahnya mangan binatang sing cilik kalau udah percil, tikus itu makanannya udah buat basic mulai lakukan berangkat dan udah nanti dibakar puasa kapan puasanya udah konek udahnya ganti kulit bahasa melungsumi ganti kulit dan kalau udah mulai ganti kulit nanti itu udah puasanya udah paling bukan sebulan konek bisa puasa udahnya tentu nek udahnya itu jenenge nasi udah apa betul Bu? Nasi jenenge nasi udah panganannya ya nasi aja. Orang berarti panganannya si aja. Pelakunya ya nasi berangkat. Itu puasanya udah berarti orang anak terbaik aja udah itu. Dan nomor puasanya puasa ular dengan ngerti ular. Biasanya kalau itu kalau ular gila nih lebih gitu ya. Padahal kita melakukan senang dolangan ular dia bocil di belakangnya ular. Tapi kalau cepat dari sini, bila ditulis itu, bila ditulis itu namanya puasa sih kalau jadinya puasa ular itu makanannya, ular itu binatang sih tidak jelas apa dipangan, bodong-bodongan dipangan, buah-buahan dipangan, taburan dipangan. Jadi zaman dia kan dilarang itu dipangan ular. Jadi itu, dan itu ular dibuat besikil setengahnya berangkat itu ular. Dan ular itu makanya dibakal alami puasa. Kapan puasanya ular? Makanya ular berbusa oleh kelompok. Kok ularnya jadi kelompok? Kayak Islam dari kelompok ular akan berubah menjadi kuku-kuku. Itu mau nih jenenge ular berubah menjadi kuku-kuku. Mau nih binatang sing dilani kabeh wong jiji nek ular tapi barang berubah jadi kuku-kuku sinten sing ora seneng karo kuku. Mau nih ular panganane sing gagas iku tapi barang berubah jadi kuku-kuku panganane nopo sari tapi bunga. Mau nih ular lakune berangkat jadi kuku-kuku berubah menjadi lakune mabur malah ora laku mabur terbang tinggi menghiasi tangan-tangan. Itu puasane ular puasa berarti membentuk dirinya menjadi lebih baik. Nek ular tetap aja baik, nek ular itu berubah menjadi baik. Kira-kira puasanya jenengan ular apa ular Bu? Ular. Jadi dijadi teman ular kabur lalu Bu. Nah, monggo puasa kula panjenengan sedaya iki pun ditulasnya. Itulah bilangnya ijazah perkulit 16 kita mungkin-mungkin kalau panjenengan sedaya puasa nikah tapi dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu panjenengan sedaya dipun berdoakan terus tiap-tiap nikah lalu nomor kali peristiwa nikah baru menika kula peringati menika peringatan nuzulul Quran yaitu peringatan turunnya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril diberikan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu baginda Rasul sedang tahanus bersemedi di dalam bulan namanya bulan itu diberi oleh malaikat Jibril diberi wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tergasal surat tergasal ayat itu paling akan datang kajian Nabi lewat malaikat Jibril. Terus Quran itu nek turun itu orang langsung Quran ya
berulang ya orang berangsur-angsur. Si pertama 5 ayat, sampai kita ayat kali itu langsung Qurannya kan Muhammad koyo mampu sampai Quran boten. Itu berangsur-angsur selama berapa lama? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu sebenarnya. 13 tahun ada di kota Mekah, 10 tahun ada di kota Madinah. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah namanya surat Makkiyah, ketika turun di kota Madinah namanya surat Madaniyah. Jadi boleh turun itu berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Orang langsungnya Quran orang, tapi berangsur-angsur. Surat yang pertama ngomong Iqra, perintah Gusti Allah kayak moco, sing dibaca nopo. Quran itu dari kata qoro'a. Qoro'a artinya telah membaca. Qoro'a yang Qur'anan. Berarti Quran itu artinya bacaan. Mulai ayat yang pertama kali turun kayak moco Iqra, bacalah. Sing dibaca nopo Al-Qur'an. Jadi kan kandungan Quran itu dalam diwawas atau boten? Coba dibaca kok kan guru TV. Quran apik-apikan dibaca kok kan guru TV atau diwawas itu percuma Quran apike bacaan. Pendidikan Quran siji lurus elek banget tapi sering dibuka, sering diwawas itu lebih manfaat daripada Quran jenengan wong dibaca-baca tok. Padahal Quran itu bacaan berbeda dengan bacaan yang lainnya. Quran itu nek diwawas satu hurufnya ada 10 kebaikan. Jenengan mau satu huruf mendapatkan pahala 10 kebaikan. 2 huruf yang dibaca 20 kebaikan. Semakin banyak huruf yang dibaca, semakin banyak pula kebaikan yang akan kita peroleh. Malah Quran itu bukan dikurung porsi macam jenengan naos ulun milaken sing krungu kuwi ganjaran. Sing krungu orang membaca Al-Quran kuwi ganjaran. Malah boten iku tok, boten sing maca tok kuwi ganjaran, boten sing krungu tok kuwi ganjaran. Wong tuane sing kasih sugih maupun suware iku dapatkan pahala gara-gara anaknya yang sering membaca Al-Quran. Yang akhirat itu wonten tiyang sepah ketika di dunianya dia memaksanya ibadah yang biasa tok. Sholatnya biasa, puasanya yang biasa, sing wajib-wajib tok sing dilakoni iku sunah-sunah ya jalan. Tapi ketika di akhirat itu orang tua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakaikan gelang emas, pakai anting-anting emas, kalung emas, bahkan pakai tas emas, pakai mahkota emas. Wong tuanya itu takut gak Gusti Allah. Ya Allah itu amal kursi budi. Wong tuanya dunia biasa-biasa. Kok kulo dimuliakan ini dijawab dari Gusti Allah itu bukan amal musmata, tapi amal anak kursi rajin maus Al-Quran. Terus berbahagialah dengan jika kagungan putra putri pinter rajin baca Al-Quran. Insya Allah ini jadi lantaran wasilah psikologi dengan jabatan akhirat anak yang pandai membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran annahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu bisa menjadi syafaat besok di hari kiamat. Jadi hari kiamat salah satu syafaat adalah bacaan Quran yang sering kita baca. Mulai ngomong dulu jika dengan Quran ampun dibaca tok, tapi Quran di waos. Dengan waos Quran itu mendapatkan pahala daripada yang tidak mendapatkan dibaca Al-Quran. Mulai ngomong memang aku tadi itu ngaji. Jadi syukur-syukur pada Allah itu enak TV Dokter Takfid Indonesia. Jadi di sini kalau kita ngaji kita hafalan. Dari bisa sangat tahu bisa hafal terus 10 juz, bisa hafal 12 juz itu luar biasa. Jadi kan tujuannya senang kan dengan putra-putri sing sampai mau Al-Quran. Jadi kan betul sampai ulangi dewek bu. Saking sibuknya jadi kan oleh saya ulangi dewek. Padahal si kewajiban ulang putranya kan wong tuane. Boten kiai ini boten si kewajiban wong tuane. Waktu ini wajib ulang putranya baca Al-Quran. Orang kiai tapi kalau diri jenengan itu sibuk, bukan sampai ulangi putrane, jenengan pasrah akan kiai ini. Monggo mas Ami putra itu diwarai gaji, monggo masuk itu ya. Pasrah akan loh, asal di kota dewe, mana mau deposit kan diundang seorang aja dipasrahkan.
Wong tua kalau pilih mau rumah dewe kamane kok dibulan masalah dibulan boten laksanakan dipasangkan dan Pak Kiai pakai Pak Kiai mencari guru kita yang masuk Al-Quran insyaallah itu jadi kalau dengan menjawab dan akhirat amin Allahumma amin. Jadi kita masuk Al-Quran itu ada syukur-syukur pada hafal Al-Quran itu untuk cerita dulu. Ada 3 pemuda lulusan pondok pesantren itu pengen ngelamar anaknya Pak Kiai. Wong ngerti anaknya Pak Kiai mesti kok pertanyaan tentang agama. Pak Kiai 3 pemuda lulusan pesantren, wong ini sebelumnya jangan ngelamar anaknya Pak Kiai, baru sinau agama lah. Oh kita ini teman 3 pemuda itu jangan ngelamar anaknya Pak Kiai. Maju 2 3 pemuda datang ke anaknya Pak Kiai saya dulu ngelamar bukan jenengan. Tapi wong kula niki wong telu dipilih sebaya. Dia aku pilih sebaya wis tapi aku pertanyaan. Silakan tak panggil maju satu-satu nanti tak kasih pertanyaan. Siapa dia? Pemuda pertama maju. Pemuda pertama maju. Sebutkan nama dan panggilannya. Akhirnya pemuda yang pertama menyebutkan nama. Pak Kiai, nama saya Muhammad Anas. Panggilan saya Anas. Oh ya wis, kalau aku namanya Anas, sekarang bacakan Quran surat Anas. Oh jenenge Anas, ya bermasak Quran surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh gitu. Wis muncul tidur. Isi pemuda kedua. Pemuda kedua maju. Enggak boleh maju. Takoni, siapa namamu? Panggilannya siapa? Nama saya Muhammad Al-Kausar. Panggilan saya Al-Kausar. Oh ya wis jenengmu Al-Kausar. Sekarang bacakan Quran surah Al-Kausar. Untuk belum membacakan Inna a'tainaka Al-Kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah sih udah tiga maju. Loh sih tiga orang maju. Betul. Ayo maju. Betul memberikan. Kayak ngomong mereka ternyata yang ketiga itu jenenge Muhammad Yasin. Orang-orang yang maju jenenge Muhammad Yasin. Yasin berapa mantap kalau jemput jenenge Muhammad Yasin. Orang-orang ayo maju. Akhirnya wani-wani kami kapan si nomor 1 maju. Sebutkan nama dan panggilannya. Nah si nomor 1 akhirnya nama saya Muhammad Yasin, tapi panggilan saya Ulbu. Sebenarnya Muhammad Yasin panggilannya Ulbu. Ya wis bacakan surat Ulbu, akhirnya baca surat Ulbu. Ulbu Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Billah PDZ. Wis Pak Kiai dipilih si Ulbu. Yang ini si nomor 3 si Yasin Ulbu. Jadi dipilih si nomor 3 dia pilih jenenge Yasin atau Ulbu berarti berdua. Kok jenenge Anas atau Anas yang biasa jenenge Yasin atau Ulbu dia dipilih. Nah. Ya, monggo lah kula panjenengan sedaya kata-kata akan menjadi informasi Quran ini dari usul Quran dari diturunkannya Al-Quran di kula panjenengan sedaya boleh ganjaran itu saking maos Al-Quran sebab Al-Quran itu bacaan yang bukan hanya sekedar kita yang membaca dapat pahala, orang lain pun bisa mendapatkan pahala, bahkan orang tua pun bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita baca. Karena di kanjeng Nabi ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, di antaranya adalah talil Quran, yaitu orang yang rajin membaca Al-Quran. Si rindu pengen dilebuni sebenarnya Pak, boten jenengan sing pengen dilebuni surga boten. Tapi wonten tiang-tiang sing dirindukan oleh surga ini sing pengen dilebuni. Di antaranya si pertama talil Quran, yang kedua ilmu lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah waqut ilmu jinan, orang yang mau memberi kepada yang membutuhkan. Yang keempat orang yang dirindukan surganya Allah adalah saum Ramadan, yaitu orang yang mengerjakan puasa bulan Ramadan. Mungkin amal ibadah kula panjenengan sedaya awit tanggal 1 sampai tanggal 16 ini puasa niku diberkahi dari Gusti Allah lan kula panjenengan sedaya diberkahi keluarga kangge ibadah lan sedekah kangge berpuasa makin budi tanggal 3 dosa. Ini makin 3 dosa kosong itu kan. Dari itu ya, makin dari awal dari pemerintah. Sinau semakin tanggal 9 itu
sama takbiran pemerintah itu dengan dari pemerintah awal. Kita itu karena keuangan itu kayaknya soal itu mungkin salah situasi kalau tertulis salah si takbiran kan pasti semua kan. Puasanya soal itu tidak, tapi dengan pulau dari pemerintah awal pemerintah itu langsung bukan tersingkirnya. Mungkin belum ada dengan soal itu sampai akhir datang hari kemenangan yang disebut dengan Idul Fitri. Amin amin Allahumma amin. Kalau kita namun sekedar dari bawah di jam sampai kaulah terakhir tidak akan ikut jauh nanti Pak Hujan sampai kaulah sama semata. Allahumma tidak ada yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.